Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan bertemakan Customer Driven Government yang diisi oleh teman-teman kami, yaitu next yaitu ada Elisa Pinky dengan NPM 036, Nanda Guritno dengan NPM 096, Lilis Fitriana dengan NPM 122, dan Ditana Putra dengan NPM 143, Muhammad Reksi Praetno dengan NPM 221, lalu Ferdian Dwi Putra dengan NPM 264, serta yang terakhir ada Nabila dengan NPM 304. Slide. Lalu di sini ada pemerintah berbasis pelanggan memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Hanya sedikit pemerintahan yang pernah menggunakan kata pelanggan. Sebagian besar organisasi publik bahkan tidak tahu siapa pelanggan mereka. Pemerintah demokratis ada untuk melayani warganya, sedangkan bisnis ada untuk membuat keuntungan. Namun bisnislah yang mencari agresif untuk cara-cara baru untuk menyenangkan rakyatnya atau pelanggannya. Hal paling menjengkelkan yang dialami kebanyakan orang dalam berurusan dengan pemerintah adalah orang-orang saat ini berharap untuk dihargai sebagai pelanggan bahkan oleh pemerintah. Banyak dari kita mengabaikan pemerintah dengan anggapan bahwa itu membuang-buang waktu dengan tujuan yang sia-sia. Tetapi ketika berhadapan dengan sektor publik, kita menolak untuk bersifat pasif. Ketika kita menjadi masyarakat yang didominasi oleh pekerjaan, pengetahuan, kita juga menerobos struktur masing-masing dengan nilai gaya hidup yang berbeda-beda. Masing-masing juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Next slide. Lalu ketika kita bertransformasi pada masyarakat masa dengan kelas menengah yang luas, dengan cukupan homogen masyarakat mozaik dengan keanekaragaman budaya yang besar, bahkan di dalam kelas menengah. Untuk mengatasi perubahan besar ini, pemerintahan wirausaha telah memulai mengubah diri mereka sendiri. Mereka telah mulai mendengarkan pelanggan mereka dengan cermat melalui survei pelanggan, kelompok fokus, dan berbagai macam metode lainnya. Mereka telah memulai menawarkan pelanggan mereka pilihan fasilitas mereka sendiri. Dan mereka mendapatkan pelanggan mereka di kursi yang mendapatkan sumber daya langsung di tangan mereka dan membiarkan mereka memilih penyedia layanan mereka. Dengan kata lain, untuk menjadikan institusi publik mereka sebagai bisnis yang mendorong oleh pelanggan, pemerintah wirausaha telah belajar untuk membiayai mereka seperti bisnis. Kemudian ada metode kualitas total quality management berdiri di atas bagan organisasi tradisional. Dikatakan bahwa pelanggan adalah orang yang paling penting bagi organisasi. Mereka melayani pelanggan secara langsung dan manajemen ada untuk melayani mereka. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan cara mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Salah satunya agar bisa mengetahui dengan cara survei kepuasan, menilai petugas yang mereka temui berdasarkan 7 faktor, yaitu kekhawatiran membantu, pengetahuan kualitas pelayanan, perilaku profesional, seberapa baik mereka memecahkan masalah, dan apakah mereka membuat orang itu nyaman. Kemudian mereka dapat menilai seorang petugas dengan kategori luar biasa, baik, adil, buruk, atau sangat buruk. Dengan cara tersebut, organisasi dapat berevaluasi. Lalu bisa di next slide. Nah, untuk penelitian Fox Valley, dalam observasinya, Fox Valley membuat setidaknya 150 program berbeda yang disebut Computer Assisted Instruction, yakni pembuatan instruksi dengan komputer, dan siswa memiliki akses ke 1.600 terminal komputer yang berbeda. Nah, program tersebut berfokus pada konsultasi dan program remedial yang membahas hal seperti manajemen waktu dan kebiasaan belajar. Fox Valley menemukan bahwa hal tersebut menurunkan tingkat putus sekolah setidaknya sebesar 22%. Bisa di next. Lalu ada indikator kualitas manajemen menurut yang pertama ada penetapan sasaran, lalu yang kedua ada manajemen berbasis kualitas, yang ketiga layanan pelanggan, lalu yang keempat adalah sumber daya manusia, dan yang kelima kurikulum serta instruksi, dan yang kedelapan adalah penggunaan teknologi, lalu yang kesembilan adalah pemasaran. Lalu bisa di next slide.
Selanjutnya yakni mendengarkan suara pelanggan. Ada banyak cara untuk mendengarkan suara pelanggan antara lain melalui survei pelanggan, tindak lanjut pelanggan, survei komunitas, kontak pelanggan, laporan kontak pelanggan, dewan pelanggan, kelompok fokus melalui wawancara pelanggan, bisa juga melalui surat elektronik, pelatihan pelayanan pelanggan, uji pasar, jaminan mutu, inspektur, ombudsman, sistem pelacakan keluhan, 800 angka atau 800 nomor, serta yang terakhir melalui kotak saran atau formulir. Selanjutnya, keuntungan dari pendekatan GI Bill. Yang pertama, gerakan oleh pelanggan memaksa penyedia layanan untuk bertanggung jawab kepada pelanggan mereka. Yang kedua, sistem yang digerakkan oleh pelanggan merangsang lebih banyak inovasi. Lalu yang ketiga, sistem yang digerakkan oleh pelanggan mendelegasi keputusan pilihan penyedia. Lalu yang keempat, sistem yang digerakkan oleh pelanggan memberi orang pilihan di antara berbagai jenis layanan. Next. Lalu yang kelima, sistem yang digerakkan oleh pelanggan lebih sedikit pemborosan karena menyesuaikan penawaran dengan permintaan. Lalu yang keenam, sistem yang digerakkan oleh pelanggan memberdayakan pelanggan untuk membuat pilihan, dan pelanggan yang berdaya adalah pelanggan yang lebih berkomitmen. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, sistem yang digerakkan oleh pelanggan menciptakan peluang yang lebih besar untuk ekuitas. Selanjutnya. Selanjutnya, mengubah pemerintahan yang digerakkan oleh lembaga di atasnya. Sekuat apapun menempatkan sumber daya di tangan pelanggan itu tidak selalu cukup. Jika penyedia layanan adalah publik atau didanai oleh publik, pemerintah yang berwirausaha sering menemukan bahwa mereka harus mengubah birokrasi yang ada. Jika administrasi tiba-tiba beralih ke pojok, rumah sakitnya harus mengalami perubahan besar. Sistem publik yang seperti ini bahkan harus menempatkan sumber daya di tangan orang yang rancang untuk kenyamanan administrator dan penyedia layanan. Pengobatan sangat rumit sehingga banyak lansia harus menyewa perusahaan swasta untuk membantu mereka membuat dokumen, formulir, dan klaim. Sistem kesejahteraan sosial saat itu sangat terfragmentasi sehingga banyak keluarga miskin harus mengantri di 5 kantor berbeda dan mengisi 10 formulir berbeda. Pada tahun 89, asisten sekretaris kesehatan bersaksi bahwa ada 93 program federal yang dikelola oleh 20 lembaga berbeda terkait dengan pengurangan angka kematian. Mengubah sistem yang digerakkan oleh agensi seperti ini akan membutuhkan lebih dari sekedar menempatkan sumber daya di tangan pelanggan. Voucher pelatihan kerja, voucher kesehatan mental, dan voucher konseling keuangan akan menjadi peningkatan besar. Tetapi, apa yang dibutuhkan oleh para pekerja yang tercerai berai adalah suatu bentuk sumber daya yang memungkinkan mereka menentukan kebutuhan mereka sendiri. Permintaan dan terorganisir untuk kenyamanan pelanggan. Yang pertama yaitu mengembangkan 70 program sebelumnya menjadi sistem investasi manusia yang koheren, di mana secara bertahap Power dan rekan-rekannya mengembangkan rencana untuk mengubah 70 program tersebut menjadi sistem investasi manusia yang koheren. Mereka mulai dengan menciptakan organisasi pengarah di atas, Dewan Dana Investasi Manusia yang mencakup Direktur 9 lembaga negara dan perwakilan organisasi bisnis, tenaga kerja, dan pendidikan utama. Yang kedua yaitu mendirikan Direktori Peluang, kios dengan anjungan tunai mandiri. Ketiga yaitu menciptakan kartu peluang, kartu kredit pintar. Yang keempat yaitu secara elektronik menyerempet 70 pot uang kategori, di mana konselor kemudian akan secara elektronik menyerempet 70 pot uang kategori tersebut untuk orang yang menganggur atau miskin mungkin memenuhi syarat untuk pendanaan dari suatu pot atau lebih. Informasi itu akan dimasukkan ke dalam kartu pintar dan pelanggan kemudian dapat menggunakannya untuk membeli layanan dari vendor manapun di negara pelatihan atau pendidikan. Bisa di next. Ramah pengguna, transparansi, dan holisme. Yang pertama yaitu sistem yang digerakkan oleh pelanggan harus ramah pengguna, di mana Power dan rekan-rekannya percaya bahwa sistem yang digerakkan oleh pelanggan harus ramah pengguna. Berarti yaitu pelanggan tidak boleh dihadapkan pada labirin membingungkan dari program yang terfragmentasi, persyaratan kelayakan yang bertentangan, dan berbagai formulir yang harus diisi. Mereka juga merasa itu harus transparansi.
di mana pelanggan harus dapat memilah-milah pilihan mereka tanpa harus memilah-milah birokrasi yang kompleks di belakang mereka. Yang ketiga yaitu sistem yang digerakkan oleh pelanggan juga memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka secara holistik. Sistem yang digerakkan oleh pelanggan juga memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan secara holistik tanpa menerapkan setengah lusin program yang berbeda. Kartu peluang dan toko yang dirancang untuk membantu pelanggan membeli segala jenis layanan pendidikan, pelatihan, atau penempatan yang mereka butuhkan tanpa mengunjungi setengah lusin dari kebutuhan mereka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.